Yang paling penting itu adalah ini analisis instruksional. Bagaimana menurunkan apa namanya apa namanya RO, learning outcome. Ini Ibu Himawati Eka Putri di UHAMKA. UHAMKA Jakarta itu ya? Yang di mana nih Bu? Yang di Pasar Rebo di mana nih? Betul Pak, yang di Limau Pak. Oh ya, ya. Limau. Itu waktu rektornya Pak Komariano, kawan saya itu ngambil S3 dulu ya. Ya, udah meninggal beliau ya. Iya Pak. Iya, jadi Ibu ngajar apa? Saat ini saya mengampu mata kuliah ilmu bahan makanan Pak. Ilmu bahan makanan, berarti di prodi apa ini? Gizi. Gizi betul. Nah, LO Ibu apa? Kalau prodi Ibu itu LO-nya apa? Learning outcome-nya. Learning outcome. Mau jadi apa gitu lah kira-kira itu. Oh baik. Jadi kalau untuk ini terkait dengan mata kuliah berarti ya Pak ya? Ya kan, itu yang kita ceritakan di analisis instruksional itu dimulai dari LO-nya apa? LO prodi. Baru nanti diturunkan menjadi capaian mata kuliah. Baru capaian pembelajaran. Di situ dia. Jadi kita memang harus paham mau jadi apa lulusan kita itu harus tertulis ya. Apa namanya Bu? Kalau profesinya? Profesi gizi? Ya. Oh, Ardi Pak atau DTC. Oh gitu ya. Kalau dari ekonomi akuntan kan menjadi kalau dari akuntansi menjadi akuntan kan gitu ya. Ya, di gizi lulusannya nutrisionis Pak disebutnya. Apa? Nutrisionis. Oh, nutrisionis ya. Oke, dari nutrisionis nanti Ibu akan menurunkan itu menjadi CPMK. Ya kan, capaian mata kuliah. Dari CPMK itu nanti turun menjadi capaian pembelajaran CP. Ya, pembelajaran mata kuliah Ibu tadi ilmu gizi misalnya. Jadi CP-nya apa? Itu diturunkan menjadi per minggu, itu yang kita sebut dengan analisis instruksional. Menjabarkan itu, jangan sampai tidak link dengan LO-nya. Nah, jadi itu yang akan dijelaskan nanti oleh instruktur kita. Jadi learning outcome itu induknya, terus nanti diturunkan sampai di RPS. RPS diturunkan lagi menjadi SAP, Satuan Acara Pembelajaran yang per minggu. Kalau RPS tadi adalah 16 kali pertemuan untuk satu semester. Jadi dari analisis instruksional akan diturunkan menjadi analisis, RPS 16 kali pertemuan, itu harus ada. Kemudian silabus ini kalau ada disarankan juga, disarankan, ya. Kemudian SAP juga disarankan 4 kali, karena beberapa perguruan tinggi hanya menuntut RPS-nya saja. Kalau ada akreditasi kan ini SAP ini dituntut ya. Tidak tahu kalau di perguruan tinggi Ibu, Pak Yanto ini Gebang ini universitas mana Pak? Dari Unpam Pak. Dari Unpam. Unpad ya? Unpam. Unpad. Unpam. Universitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Oh ya, di situ wajib tidak memasukkan RPS ke e-learningnya. Kalau kami wajib tuh. Wajib Pak. Wajib ya. Oke, yang dimasukkan kan cuma RPS ya, bukan SAP. Ya, cuma. Oke, jadi Bapak Ibu yang ikut di Pekerti ini saya kira sudah langsung membuat SAP-nya itu kan. Jadi hitung-hitung kan sudah tugas mengajar juga ini kan. Oke, jadi SAP ada 4 kali pertemuan. Kemudian tentu kalau dia ada SAP-nya, ada materinya lah untuk 4 kali pertemuan dilengkapi dengan bahan ajar ya. Kemudian ada kontrak perkuliahan, evaluasi perkuliahan. Nah ini dilampirkan nanti di semua laporan itu. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi
isi dari laporan itu seperti ini. Ada lembaran pengesahan, ada lembaran konsultasi, nanti saya ceritakan. Inilah untuk rekonstruksi. Nah, yang lama itu adalah dari sini ke sini. Lama ini yang kita butuh. Kami tidak tahu di mana kok bisa perguruan tinggi lain 3 hari ini selesai. Gitu. Ya, 3 hari selesai. Ya. Kalau yang sudah ada tentu mungkin ya. Oke. Kami itu 2 minggu supaya agak matang sedikit. Dari sini nanti Bapak Ibu masuk ke penilaian ya. Jadi yang akan kita nilai di situ ada analisis instruksional yang diceritakan tadi, ada RPS, ada kontrak perkuliahan, ada SAP, ada bahan ajar, ada evaluasi, ada media. Sehingga secara umum nanti penilaian Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nilai Bapak Ibu akan berakhir apabila ini sudah lengkap. Ya. Ada nilai tugas yang 11 atau 12 materi itu 20%. Ya, yang paling banyak itu adalah di rekonstruksi mata kuliah. 40%, kemudian teaching 30%, dan post-test 10%. Ya, tapi walaupun post-test itu kecil komponennya, tidak boleh tidak ikut. Ya, tidak boleh tidak ikut. Oke. Kalau Bapak Ibu nanti memperoleh nilai atau skor yang bagus, berada di angka ini, itu Bapak Ibu di posisi excellent, sangat baik atau sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan. Di sini juga ini memuaskan ya. Oke, kemudian ada baik ya. Kalau Bapak Ibu memperoleh angka 76 sampai 90 atau di bawah 90 itu baik. Ya. Tapi di atas 91 Bapak Ibu sudah dalam posisi sangat memuaskan atau excellent. Itu akan tertulis nanti di sertifikat Bapak Ibu. Baik, dari nilai ini inilah akhirnya nanti akan kami tuliskan di sertifikat Bapak Ibu. Oke, jadi secara keseluruhan bagian kita seperti ini. Hari ini kita teori masuk sampai tanggal 15 Oktober nanti. Jadi ada 10 hari. Lebih kurang. Ya, kenapa 10 hari? Karena minus hari libur ya. Sabtu Minggu kita tidak masuk ya. Dan itu kita laksanakan hanya separuh hari, 4 jam. Supaya Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan lain tanpa terganggu ya. Setelah ini selesai, nanti Bapak Ibu akan dibagi kelompoknya. Dari 28 itu mungkin akan dibina satu kelompok atau satu dosen membimbing 2 atau 3 orang peserta untuk melaksanakan bimbingan rekonstruksi. Nah, untuk membuat yang tadi itu ya, 3 orang paling banyak. Nah, buktikan itu minimal 3 kali bimbingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Walaupun Bapak Ibu sudah langsung baik, ya tetap juga 3 kali tanda tangan di situ ya. Jadi ada bukti tanda tangan 3 kali bimbingan. Nah, kalau ini sudah dibimbing, baik, sudah ditandatangani, lalu Bapak Ibu upload, ya. Bapak Ibu upload ke sistem kita untuk dinilai. Dan mohon diinformasikan nanti melalui admin kita, Bu Rizka, ya, Rizka ya. Bukan, tadi. Melisa, Pak. Bu Melisa, nanti tolong diingatkan kalau sudah ditandatangani oleh instrukturnya, pembimbingnya, dan Bapak Ibu sudah tanda tangan, lalu diupload ke e-training untuk dinilai. Dan mohon diinfokan kepada instrukturnya bahwa sudah saya input Pak gitu, mohon dinilai gitu ya.
Mohon maaf, ini sering kali ini. Jadi, tidak apa-apa Bapak Ibu barangkali agak nyinyir ya, apa namanya, atau bantuan admin juga boleh, terutama untuk saya dan kawan-kawan yang sibuk tuh. Misalnya Bapak Ibu me-WA kami ya, me-WA saya, karena saya sedang ngajar. Nah, terbuka sebentar, tapi belum sempat terbalas. Tiba-tiba lupa karena kan banyak masuk WA. Jadi informasi Bapak Ibu udah tersekrol jauh ke bawah, ya. Jadi kalau tidak dimunculkan ulang itu kami lupa gitu ya. Karena grup ini kan banyak ini pelatihannya. Jadi masuk kalau saya ya ada sekitar 300. Jadi kalau rata-rata masuk itu udah jauh itu informasi di bawah. Gitu. Jadi harus naikkan ke atas untuk mencari ulang itu kadang-kadang kita lupa. Atau kita pun lupa apakah sudah dijawab atau belum. Nah, barangkali pengalaman saya ini apa namanya juga yang lain ya, teman-teman lain yang lumayan beban kerjanya banyak. Oleh karena itu silakan tidak apa bagi kami ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu silakan disepakati kalau sudah ditunjuk pembimbingnya, apakah yang di Padang itu tatap muka langsung berhadapan atau bisa online ya. Kalau yang jauh biasanya dilayani online. Apakah pertama kali itu dilakukan dulu Zoom bersama untuk 4 orang satu kelompok itu, silakan dikomunikasikan. Kalau ini sudah selesai, nanti akan kami inputkan, nilainya akan kita sempurnakan, dan tanggal 4 November insya Allah itu sudah keluar nilainya. Bagi yang sudah selesai ya, karena pengalaman kami gitu Pak, kami ini mau cepat naik pangkat gitu ya, atau mau fungsional tuh. Ya, tapi kami bilang yang lain belum. Aduh ya Pak, mohonlah gitu. Silakan nanti dengan panitia atau Pak Yosef ya. Supaya nanti itu ditantangani oleh Pak Rektor ya. Dan SK-nya ada. Ya, biasanya ini menjadi tanggung jawab kami sebenarnya untuk menginputkan ke sister. Ya. Jadi lembaga yang menginputkan saja apa namanya sertifikat itu ke sister. Jadi artinya nama Bapak Ibu tercatat. Inputnya dan outputnya. Kalau di kita kan data itu pernah pangkalan data pendidikan tinggi PDPT ya, nama Bapak Ibu ada. Oke, nanti semua bisa dilihat sertifikatnya dengan online dengan barcode yang akan dikirimkan barangkali melalui grup atau melalui Japri atau bisa dilihat di situ sendiri. Oke, jadi sampulnya nanti kalau sudah selesai seperti ini cover rekonstruksi itu ya. Ini harus ada ya. Ini kemarin ada desainnya bagus, tetapi kampus Merdeka ini tidak ada. Kita sarankan itu tetap. Boleh desain covernya yang bagus, tetapi jangan sampai itu tidak ada. Buat kode-kode lembaga Universitas Bapak Ibu, kemudian buat juga lembaga UNP, ya kan? Dan ini adalah dikti. Oke. Setelah ini nanti ada halaman pengesahan seperti ini. Ya, setelah disetujui, tentu sudah ada 3 kali pembimbingan, baru ini disetujui. Terus Bapak Ibu tanda tangan dulu ya. Yang ini bisa belakangan. Kalau ini sudah oke, silakan dikirim, dirubah formatnya ke PDF, lalu dikirim ke e-training. Nah, ini dapat setelah di ACC seperti ini, ya kan? Sudah ada 3 kali bimbingan. Nah, itulah nanti yang akan kami nilai kalau sudah lengkap. Karena banyak juga yang, saya sudah bimbingan Pak, katanya. Lalu dia buru-buru minta, mana nilai kami, gitu. Sementara kita lihat belum ada diupload di e-learning, ya di e-training. Dan silakan nanti diikuti aturan yang kita buat supaya kita bisa cepat selesai. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang belum jelas ya. Bapak izin bertanya, saya Imawati dari UHAM, Pak. Ya, Terkait silakan.
Ya, terkait dengan cover dan lembar pengesahan itu, kalau untuk covernya sendiri nanti ada template-nya ya Pak ya? Ya, ya kita berikan ini nanti ini. Ini kan kita kirim ini. Baik. Oke. Begitupun dengan lembar pengesahan berarti ya Pak ya? Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya tunjukkan sedikit contoh apa namanya tugas rekonstruksi contohnya ya. Sekedar merangsang saja. Nanti akan kita sempurnakan penjelasan ini di akhir pertemuan kita ya. Ini belum siap nih. Contohnya ya. Ini Pak Hendra Saragi SE. Ini penulisannya juga salah. Ini belum tanda tangan. Ini di halaman pengesahannya. Nah, kebetulan contohnya saya saja saya buat karena saya yang membimbing. Kalau yang lain tentu beda pula. Ya, tapi formatnya sama seperti ini ya. Ini halaman konsultasi yang harus diparap minimal 3 kali ya. Ya. Oke, setelah ini nanti baru nih ada kata pengantar, daftar isi, ini dia apa namanya? Analisis instruksional ini yang kita sebut tadi. Nih. Mulai dari C berapa dia? Mulai dari C1. Nah, memahami C1 menjelaskan ya sih mampu memahami sampai di minggu keempat menjelaskan, di minggu kelima membuat transaksi, itu masih C2. Kemudian mampu memahami, mengidentifikasi. Ini tidak jelas C berapa ini kan. Di C3 mampu menemukan teori. Oke, berakhir beliau ini di C6. Mampu mengaplikasi pasar ya. Oke, itu nanti yang akan dianalisa. Ini turunannya adalah dari yang saya katakan tadi ada, mana tidak ada? Oh ya, belum ada dia RP. CPMK-nya tidak ada beliau. Nah ini yang kita suruh supaya dibuat CPMK-nya ya. Ada CPMK diturunkan sampai ke RPS dan SAP. Oke, itu gambarannya ya. Gimana, ada pertanyaan? Cukup? Saya buka satu lagi barangkali ini. Oke, nanti contoh ini akan kami berikan, tapi ingatkan nanti ya. Oh, ini masih belum. Ya, ini belum siap juga. Ini sampulnya belum selesai. Ada kelihatan Ibu Imawati Uhamka ini? Iya, terlihat Pak. Ibu, ya ini, oh kecil ya, ini belum diwarnai ya. Ini dokter dan ya, ini sampulnya.
Ini tetap, ini baru sekali, ini pertama kali dikirimkan nih. Kita baca, ini dia, ini cuma hanya 6 kali karena dia berbasis siklus ya. Kalau dokter itu ngajar siklus ya. Jadi tidak per semester dia. Jadi kita tuntut dia per siklus saja. Jadi C4 ya, dimulai dari C berapa beliau? Di C3, mulai dari C2 ya. Oke, menjelaskan, oke. Ini dia CP-nya, nih CP-nya. Di CP itu harus jelas ya, ada ini, nanti akan dijelaskan Pak Darman Shah ini. Dan ini harus dilampirkan nanti, supaya Bapak Ibu terkonstruk di memori Bapak Ibu bahwa kita sedang mencetak mahasiswa untuk menjadi seorang, apa namanya Bu, nutrisi ya? Apa namanya? Nutrisi. Nutrisionis, Pak. Oh ya, menjadi nutrisionis. Ya. Oke, ini dia ada sikap, ada nih. Di sini harus jelas CPMK 1 apa nih. Dari CPMK itulah nanti akan diturunkan menjadi RPP. Ini kan sub CPMK. Nah, ini dia di RPP-nya, indikatornya ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nanti ini materi untuk direkonstruksi. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Pak Yosef untuk dilanjutkan dengan materi dari Pak Hansi atau Pak Andri. Oke, makasih Pak Yaya. Oke, kita post test dulu. Ya, Iya, silakan Pak Yosef. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya nanti di-share di grup ya Pak Yaya. Ya, siap, siap. Kawan-kawan bisa siap dari awal. Nanti sehingga ketika jadwal pengeluaran rekonstruksinya sudah bisa cepat, nama gambarannya apa. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat nih Bapak Ibu. Kita pretest dulu ya. Pretest ini sudah ada yang curi start tadi karena mau bukanya jam 9. Mana ya? Pak Antoni sudah mulai kayaknya tadi. Oke, nggak apa-apa, jalan. Yang namanya pretest itu tidak ada nilai ya. Tapi waktunya dibuka nanti sampai jam 6 sore. Dibuka mulainya ya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mulai, itu tidak bisa diakhiri, selesaikan. Nah, lewat pada itu juga tidak bisa ditambah. Nah, sekarang ini waktunya masih saya kunci. Karena nanti materi kita nanti jam 10 itu nanti akan ditukar tempat antara Pak Dion dengan Pak Adri ya. Pak Adri nanti pengenalan virtual kelas kita nanti siang. Pak Dion yang maju nanti jam 10. Baik Bapak Ibu, pretestnya saya buka dulu sebentar. Seharusnya jam 9 ya. Kalau Bapak Ibu mau sekarang pretestnya itu sudah diizinkan ya, tapi nanti kalau mau belum sekarang pretestnya juga nggak apa-apa ya, tapi paling lambat nanti adalah jam 16. Nah, di mana pretestnya Bapak Ibu? Ambilnya di sini. Bapak Ibu sudah masuk ke virtual class. Nah, ini ada menu pretest di paling atas. Ya. Kalau di presensi nanti dikenalkan dulu sama Pak Adri bagaimana cara ngambil absennya. Ada pretest di sini Bapak Ibu ya. Ada pretest, klik aja pretestnya, kemudian Bapak Ibu attempt aja. Ya. Tapi kalau sudah mulai tidak bisa diakhiri. Ya, sampai dia 1 jam waktunya. Dan ingat, ini memang tidak ada dinilai, tetapi ini adalah membuka wawasan kita, wawasan Bapak Ibu, gambaran ya, gambaran awal. Oke, baik, silakan. Kalau ingin mulai sekarang silakan, kalau tidak juga silakan sampai jam 18. Tapi kalau sudah dimulai harus diakhiri. Harus diselesaikan maksudnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Nanti jam 10 ada materi dari Pak Dion, sambil istirahat juga boleh nanti.
Ini yang pakai masker berarti di kantor ini mungkin ya. Ini di kantor ya. Atau di rumah sakit nih Pak Muhammad Asri Abidin sedang. Jangan sampai Ya, salah Pak. jangan sampai salah operasi ya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ingin mulai sekarang silakan. Mau istirahat dulu juga boleh. Jam 10 nanti materinya dengan Pak Dion. Tetapi kalau sudah mulai tidak bisa diberhentikan. Seperti Pak Antonius ini udah curi star harus selesaikan Pak. Ya, tidak ada ulangi lagi. Oke ya. Prioritas kalau tidak dinilai tidak diawasi. Oke. Jam 10 nanti kita materi lanjut. Oke ya Bapak Ibu.